Halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Sekarang kita akan belajar tentang Eco Interior Mandates yang kedua, yaitu tentang akustik. Kalau Anda baca di beberapa sumber, ada yang tidak memasukkan Eco Interior Mandates ini atau akustik ini ke dalam bagian dari ecological approach yang harus diperkirakan atau yang harus didesain gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kota sebagai tempat kita banyak inhabit sekarang, maka akustik ini udah tidak bisa lagi untuk dianggap sebelah mata. Karena sudah semakin banyak dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi keluhan-keluhan akustik itu dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, akustik design itu apa sih? Sama seperti visual design, intinya adalah usaha yang secara sengaja atau deliberate attempt gitu ya, untuk mengatur mechanical wave supaya bisa mencapai kualitas suara yang baik pada bangunan kita. Nah, kualitas suara yang baik itu akan dipengaruhi oleh parameter apa aja sih? Dipengaruhi oleh parameter sound pressure level, audibility, dan reverberation time. Tujuannya adalah supaya kita bisa membuat suara ini tidak hanya sekedar kedengeran, tapi juga bisa dipahami. Oke, nah ingat lagi bahwa suara dalam built environment itu ada 3 macam ya, ada wanted sound, unwanted sound, dan ada vibration. Nah sekarang apa sih sound pressure level ya? Ini sound pressure level itu intensitas suara atau intensitas keras atau enggaknya suara itu bisa kita dengarkan. Kalau Anda lihat pada grafik atau diagram yang di kanan, maka Anda bisa lihat bahwa untuk office biasanya threshold of hearing-nya itu sekitar 70 sampai 60 desibel gitu ya, threshold of pain-nya. Kemudian audibility. Audibility itu kita nggak cuma ngomong kedengeran, tapi kita juga ngomong dia bisa dipahami atau enggak, jelas atau enggak. Kadang kan sering ya ada suara yang bisa kedengeran tapi nggak jelas. Ngomong apa sih orang ini gitu. Tapi kedengeran suaranya, tapi nggak jelas. Nah, yang kita harapkan itu adalah yang jelas. Kalau jelas sudah pasti kedengeran. Kedengeran belum tentu jelas. Oke? Nah, terus kenapa sih? Oh, terus terakhir yang reverberation time. Reverberation time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk suara itu dari pertama kali dia keluar sampai habis di udara. Nah, reverberation time untuk kantor atau ruangan-ruangan dengan speech activity, jadi ngomong gitu ya, itu sekitar 1 detik. Atau kurang ya, sekitar 0,8 sampai 1 detik. Tapi kalau 1,2. Tapi kalau misalnya yang untuk musik itu sekitar 2 detik sampai 2,2. Lebih dari itu, maka nanti saling bertumpuk dan tidak jelas. Nah, kenapa sih kok kita ini perlu banget untuk belajar ini? Karena seperti yang Anda bisa lihat di sini, bahwa noise complaints itu naik sejak tahun 2004 sampai saya yakin sekarang juga tambah lama tambah naik gitu ya. Tapi mungkin sedikit agak drop waktu COVID karena waktu COVID tiba-tiba semuanya pada di rumah, jadi aktivitas kota itu menjadi lebih senyap. Akustik dalam konteks high density living itu menjadi sebuah mandate yang perlu untuk dipertimbangkan karena kita tuh tambah lama tinggal di tempat yang tanahnya makin dikit, tapi orangnya makin banyak. Dan karena kita tinggal di negara tropis, maka kita butuh bukaan-bukaan yang ada dalam ruangan kita, terutama pada masa pandemi seperti ini. Dan kemudian ada ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan untuk menjamin kenyamanan hidup kita. Ini adalah beberapa komplain yang muncul tentang akustik. Dalam bagan ini, Anda melihat bahwa environment noise itu dibedakan menurut fasilitasnya. Tiap fasilitas punya concern-nya sendiri-sendiri. Nah, sekarang Anda merancang apa? Kalau Anda merancang residential space, maka comfort akan come first.
Nah, untuk external noise atau sumber-sumber kebisingan di luar itu bisa datangnya dari macam-macam. Ada yang traffic noise, community noise. Community noise itu bisa jadi dari orang-orang ya, misalnya kawinan gitu ya. Intinya community, pasar, sekolah gitu ya. Neighborhood noise itu mungkin lebih kecil ya, kayak tetangga-tetangga gitu. Terus ada industrial and commercial noise dan ada domestic noise. Kalau domestic noise itu lebih kayak keributan yang muncul di dalam bangunan kita. Jadi misalnya di tetangga marah-marahan, atau misalnya di dalam rumah anak ribut, adik kakak ribut, nah itu domestic noise. Nah, untuk traffic noise sendiri, ada hal-hal ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih bisa tercipta traffic noise. Di Indonesia, traffic noise ini tentunya lebih muncul pada rumah-rumah atau orang-orang yang tinggal di ruko atau daerah-daerah yang mixed use rumah dengan daerah industri. Tapi Anda yang mungkin tinggal di perumahan, mungkin traffic noise ini bisa jadi kurang terlalu terasa signifikan. Tapi kalau Anda tinggal di tempat yang lebih, misalnya kayak Singapura, Hong Kong, itu kan negaranya kecil, penduduknya padat, aktivitasnya bisa jadi sampai malam pun itu tetap ramai. Nah, ini traffic noise ini bisa jadi akan jadi complaints gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita tinggal dalam kota yang padat penduduk seperti Surabaya, Jakarta, maka tinggal di bangunan high rise atau bangunan seperti apartemen itu sudah bukan lagi hal yang aneh gitu ya. Nah, sehingga apartemen-apartemen, terutama apartemen yang berdekatan dengan jalan raya, itu butuh konfigurasi bangunan yang baik supaya dia tidak membuat suara itu propagate atau suara itu terpantul-pantulkan dan menjadi lebih kencang dari yang seharusnya. Sorry. Contoh ya, pada bagian ini. Jadi pada contoh konfigurasi bangunan yang seperti ini, maka suara yang datang dari jalan raya ini akan propagate atau terpantulkan dan terperangkap dalam tanda kutip pada area ini. Sehingga area yang di bawah dalam sini, unit-unit yang ada di sini, itu akan cenderung lebih mengalami komplain keributan karena suaranya terpantul-pantul. Demikian juga dengan yang seperti ini, apalagi yang begini. Yang begini tuh malah yang di bagian luar ini akan jadi kayak soundtrack. Nah, cuman kalau dia dibalik seperti ini, dia akan lebih ramah terhadap keributan dari jalan raya. Loh, kan yang ini juga kena. Nah, triknya umumnya bangunan yang seperti ini konfigurasinya, maka yang di depan ini akan dijadikan shared parking car park gitu. Jadi kayak gedung bertingkat yang untuk car park aja. Jadi nggak ada yang tinggal kan, kalau cuma mobil aja kena ribut kan nggak apa-apa, nggak akan komplain gitu. Nah, terus kemudian yang seperti ini konfigurasinya biasanya dia yang di bagian depan ini akan dibuat sebagai commercial space. Jadi misalnya dibikin sebagai ruko, tempat jualan gitu. Sehingga mereka juga senang karena dekat dengan jalan raya, artinya dekat dengan calon pembeli. Nah, yang seperti ini juga begitu. Jadi biasanya yang di bagian sini itu akan dibuat sebagai commercial space. Sisanya baru yang dibikin sebagai residential space. Nah, kemudian kalau ada lagi satu teknik yang kita sebut dengan sound barrier ya. Sound barrier itu contohnya dikasih pagar gini, tapi ini bukan pagar yang dari besi itu, tapi ini tuh lebih kayak beton atau dinding masif, dinding padat. Nah, sound barrier yang seperti ini contoh gunanya adalah untuk membelokkan suara. Jadi kalau dia dibelokkan tujuannya supaya receiver yang ada di sini itu tidak terlalu kena imbas suara yang kencang dari source-nya. Nah, kemudian sound barrier ada juga yang bentuknya lebih dalam tanda kutip lebih ramah lingkungan gitu ya. Jadi sound barrier-nya itu di sini, tapi dia itu ditutup sama gundukan tanah yang tinggi sekali. Nah, seperti ini, resipien yang ada di sini juga akan dapat keuntungan selain dapat greeneries, dia juga dapat barrier dari sound. Nah, cuman kelemahannya adalah dia butuh lahan yang lebih lebar. Kemudian sound barrier bentuknya juga bisa dalam bentuk bangunan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada yang dibikin sebagai shared car park. Nah, kalau seperti itu, di bagian sini ini bisa dijadikan sound barrier untuk menghalangi suara dari traffic.
Nah, ini kan deflated ya, jadi suaranya itu akan dibelokkan. Nah, sehingga nanti yang di bagian sini kemungkinan akan mendapatkan suara background noise, suara dari jalan raya, tapi tidak akan mengganggu saat dia diletakkan di bagian yang lebih depan. Nah, kemudian ada community noise. Nah, community noise ini misalnya di bangunan-bangunan, misalnya kayak di HDB Singapura atau di rusunnya di Singapura itu kan ada tempat makan ya, hawker center ngomongnya. Nah, hawker center itu adalah tempat berkumpulnya manusia-manusia yang bisa bikin efek cocktail party noise atau juga internal noise yang lainnya. Terus kalau misalnya ada ruangan yang dipakai bersama, misalnya kayak ruang olahraga bersama, itu juga bisa menjadi community noise. Kemudian ada juga neighborhood noise. Neighborhood noise itu bisa jadi dari tetangga yang bertengkar, tetangga teriak-teriak, atau mungkin ketawa kekencangan itu juga bisa. Nah, kemudian yang terakhir adalah domestic noise. Domestic noise ini contohnya Anda ngomong dengan mama, atau ada tetangga yang karaokean, atau misalnya papa Anda suka karaokean, itu termasuk domestic noise. Intinya suara yang muncul di dalam ruangan Anda, tempat Anda berkuasa dalam tanda kutip. Kalau Anda berkuasanya cuma di kamar tidur, maka domestic noise itu adalah yang di dalam kamar tidur Anda. Yang di luar kamar tidur itu bisa dianggap sebagai neighborhood noise kalau mau. Cuma biasanya kita akan ambil dari jenisnya. Jadi satu commercial unit, satu commercial unit dengan yang lainnya, atau juga satu public space dengan yang lainnya, bukan per ruangan ya. Nah, untuk beberapa ruangan-ruangan, ada contoh-contoh atau rekomendasi tingkat kebisingan yang diharapkan atau threshold-nya. Jadi yang nyaman itu di mana? Silakan dibaca, tidak perlu dihafalkan, tapi Anda bisa tahu kurang lebihnya. 55 desibel itu kira-kira 55 desibel itu kurang lebih seperti background noise orang yang ada di kafe tapi ngomongnya biasa aja. Tidak ada yang tiba-tiba ketawa gitu. Jadi kayak kemerasa kayak gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan pemilihan material, maka yang perlu kita perhatikan adalah STC-nya. Jadi waktu Anda memilih material yang diklaim punya kemampuan akustik yang baik, misalnya akustik panel, maka pastikan Anda bisa melihat STC-nya. Dia di grade yang mana. Tentu saja STC yang semakin tinggi itu kemampuannya lebih bagus untuk absorption. Gitu. Sorry. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi selain memilih material untuk mengatur atau mendesain akustik kita, juga adalah untuk mengkondisikan structure kita supaya tidak dengan mudah flanking atau tidak dengan mudah menghantarkan getaran suara. Sorry. Jadi di gambar yang kedua, di yang paling kiri, kalau misalnya shared wall kayak gini, ada suara dari sini, dia masuk atau terhantam ke dinding, dia nanti bisa dialirkan ke atas yang memakai dindingnya sama. Logikanya seharusnya bagian beams ini atau bagian balok ini akan menghentikan suara supaya tidak ditransmisikan lewat dinding. Nah, tapi kalau sudah terlanjur kondisinya seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ngasih nih absorption di sini atau diffuser tergantung fungsi dari ruangan yang Anda harapkan. Nah, Anda perhatikan nggak sih kalau misalnya di hotel gitu ya, hotel itu bagian dalam ruangannya itu dibikin absorbing, jadi dibikin untuk bisa bukan absorbing. Jadi dia itu dibikin supaya dindingnya bisa ngeblok suara dari luar. Tapi dia tidak dibikin supaya dia bisa menyerap suara dari dalam. Sehingga kalau Anda di hotel, di jalan di lorong, gitu ya, Anda teriak-teriak di lorong, di dalam kamar mungkin bisa jadi nggak kedengeran, tergantung tipe hotelnya ya. Ini saya ngomong tipe hotel yang misalnya bintang 5 gitu ya. Di dalam ruangan kamarnya bisa jadi nggak kedengeran orang teriak-teriak di lorong. Tapi kalau Anda jalan di lorong, ada orang teriak-teriak di kamar, nah itu kedengeran.
Gitu. Nah, kenapa sih kok dibikin seperti itu? Yang pertama karena untuk kebutuhan kenyamanan. Jadi kalau misalnya Anda tidur, Anda tidak terganggu dengan misalnya ada orang yang baru datang atau check-in malam. Nah, sedangkan dibuat bisa terdengar dari luar untuk alasan keamanan. Gitu. Jadi alasan keamanan in sense kalau misalnya terjadi hal yang tidak diperkenankan di dalam kamar, misalnya ada kasus gitu ya, terus ada yang teriak minta tolong, petugas yang ada di luar atau penghuni yang ada di luar kamar itu bisa mendengar dan bisa melaporkan pada petugas yang bisa membantu. Oke? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi semua ruangan itu tidak harus dibikin absorbing ya, tidak harus dibikin untuk menyerap suara. Tidak juga harus dibikin selalu bisa memantulkan suara, tergantung fungsinya masing-masing. Jadi harap bisa dibedakan absorption, reflection, dan diffraction atau diffuser. Kemudian ada cara yang lain yang bisa kita lakukan, itu contohnya dengan membuat sound traps. Jadi misalnya kita membuat bukaan-bukaan dalam bangunan untuk mengurangi intensitas suara dalam ruangan kita. Nah, terus ngeblok suara dari ruangan sebelah ke ruangan kita, itu selain menggunakan material dengan STC yang tinggi, itu juga bisa menggunakan material yang tebal. Jadi misalnya dinding kita shared dengan tetangga, kita nggak kepingin suaranya itu terdengar ke ruangan kita. Maka dinding yang bersebelahan itu bisa jadi kita tutup dengan lemari yang dijadikan backdrop ruangan juga, sehingga kita akan menambahkan ketebalan pada dinding untuk mengurangi transmisi suara lewat struktur. Nah, ini adalah contoh-contoh material-material yang secara akustik bisa membantu performa dalam ruangan kita. Tentunya, kalau Anda melihat seperti ini, glass wool, rock wool, karpet, ini punya properti untuk menyerap suara karena dia lebih empuk dan berpori tinggi. Nah, glass wool itu posisinya ditaruh di dalam rongga atau di dalam plenum dinding partisi ya atau dinding gipsum. Nah, ini adalah contoh-contoh acoustic board. Nah, acoustic board yang baik, by right itu akan datang dengan keterangan STC. Nah, acoustic board itu kalau Anda lihat di gambar yang kiri atas, itu disusun zigzag gitu ya, bergerigi. Tujuannya supaya bisa baffling atau bisa menyebarkan suara, disperse gitu ya. Jadi posisi miring-miring itu tidak hanya posisi orang yang nganggur atau untuk kebutuhan estetika aja, tapi untuk kebutuhan pemantulan suara supaya performa suara dalam interiornya menjadi lebih maksimal. Demikian juga dengan gambar di kanan yang contoh-contoh motif MDF dengan bukaan-bukaannya ini tidak hanya tujuannya untuk memperbesar pori-pori, tapi juga untuk dispersal juga. Ini adalah contoh-contoh acoustic panel. Kemudian ada bevel, kalau Anda mau cari lebih lanjut ya. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah contoh-contoh penggunaan acoustic panels yang kreatif, yang bisa Anda jadikan perkiraan untuk desain Anda yang selanjutnya. Nah, yang ini adalah acoustic foam. Kalau yang tadi panel lebih keras, maka yang ini adalah foam. Jadi dia datangnya dalam modul-modul dan ya udah foam gitu aja, empuk gitu. Nah, kalau Anda lihat pada gambar-gambar ini, dia tidak melulu dipasang full ya, dinding ke ujung-ujung gitu enggak, tapi dia dipasang sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Nah, menentukan ukurannya ini dari mana? Menentukan ukurannya ini dari kemarin waktu Anda pelajari tentang rumus Sabin. Kalau di rumus Sabin kan ada mempelajari tentang alfanya dan kemudian dipengaruhi juga oleh luasan bidangnya. Nah, itu ini yang menentukan. Rumus itu nanti akan membantu untuk menentukan seberapa besar sih kita bisa dan harus menyertakan untuk acoustic foam, acoustic panel yang dibutuhkan. Nah, dari yang sudah kita pelajari ada lighting, akustik, sebentar lagi kita akan mempelajari tentang thermal, maka tiga hal ini nantinya akan saling terintegrasi satu sama lain dan akan saling mempengaruhi keberadaannya, mungkin akan meniadakan yang lain atau akan supporting yang lain. Nah, kita akan pelajari ini tentang thermal di pertemuan yang berikutnya. Tapi bagaimana integrasinya kita akan diskusikan bersama di kelas yang live nantinya. Oke? Pertanyaan dan diskusi akan kita buka di kelas live yang akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang. Oke?
Terima kasih.